Assalamualaikum sahabatku yang dirahmati Allah, semoga dimanapun sahabat berada saat ini senantiasa dilindungi Allah, amin. Kali ini izinkan kami untuk sedikit mengulas tentang cara mengenali jasad, jiwa, ruh dan hati. Tapi sebelumnya jangan lupa, tolong subscribe video ini. Pada umumnya orang hanya mengetahui manusia itu hanya terdiri dari jasad dan ruh saja, mereka tidak memahami sesungguhnya manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu jasad, jiwa dan ruh. Ini dapat dibuktikan dalam firman Allah Ta'ala surat Shad 38, ayat 71-73 sebagai berikut. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, kutiupkan kepadanya ruhku. Maka hendaklah kamu tunduk bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Pada ayat yang lain pula, Allah menjelaskan tentang penciptaan jiwa, nafs Al-Quran Surat As-Syams 91 ayat 7, 10. Yang artinya, dan demi nafs jiwa, serta penyempurnaannya, maka Allah ilhamkan kepada nafs itu jalan ketakwaan dan kefasikannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran tentang proses kejadian jasad jisim, dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun 23 ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian jadilah saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang, lalu tulang-tulang ini kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain, maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Jasad atau jisim adalah anggota tubuh manusia terdiri dari mata, mulut, telinga, tangan, kaki dan lain-lain. Ia dijadikan dari tanah liat yang termasuk dalam derajat paling rendah. Keadaannya dan sifatnya dapat mencium, meraba, melihat. Dari jasad ini timbullah kecenderungan dan keinginan yang disebut syahwat, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada apa yang diinginkannya, syahwat, yaitu wanita, anak, harta dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat sebaik-baik kembali. Jiwa, nafs. Kebanyakan orang mengaitkannya dengan diri manusia atau jiwa. Padahal jiwa berkaitan dengan derajat atau kedudukan manusia yang paling rendah dan yang paling tinggi. Jiwa ini memiliki 2 sifat yaitu, jiwa yang cenderung menuruti hawa nafsu, dan jiwa yang cenderung takut kepada Allah. Hawa nafsu lebih cenderung kepada sifat-sifat tercela, yang menyesatkan dan menjauhkan dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Shad 26 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kaitan hati dan hawa nafsu. Hati memainkan peranan yang sangat penting dalam diri manusia, ia menjadi sasaran utama Saitan. Saitan berusaha menutupi hati manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, jikalau tidak kerana Saitan itu menutupi hati anak Adam, pasti mereka bisa melihat kerajaan langit Allah. Lalu bagaimana cara setan menutupi hati manusia? Cara Saitan menutupi hati manusia itu dengan cara menghidupkan hawa nafsu tercela yang akan membawa ke arah maksiat. Semuanya sudah ada dalam diri manusia, ia dikenali dengan nafsu amarah bisu. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa Saitan memasuki hati manusia melalui 9 lubang anggota manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang hidung, kedua lubang kemaluan dan lubang mulut. Manusia buta, bukan buta biji matanya, tetapi buta hatinya, sebagaimana bukti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hajj 46. Karena sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati di dalam dada.
Mereka juga mengatakan yang membutakan hati ialah kejahilan atau tidak memahami tentang hakikat perintah Allah. Kejahilan yang tidak segera diobati akan menjadi semakin berkarat dalam hati. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2:9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka yang menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Demikian bahayanya penyakit hati yang dihembuskan syaitan melalui hawa nafsu manusia. Sehingga Rasulullah pernah berpesan setelah kembali dari perang Badar. Beliau bersabda, musuhmu yang terbesar adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu, riwayat Al-Baihaqi. Jihad yang paling utama adalah jihad seseorang untuk dirinya dan hawa nafsunya. Riwayat Abnu An-Najari, naf atau jiwa adalah suatu yang paling berharga karena ia berkaitan dengan nilai hidup manusia. Naf atau jiwa yang diberi rahmat dan ridho Allah, firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr, ayat 27,30. Hai jiwa yang tenang, nafsu mutmainah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Yusuf, 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Berkaitan dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hadis ini menyatakan bahwa syarat untuk mengenal Allah adalah mengenal diri. Diri atau naf di sini adalah naf mutmainah, yaitu nafsu yang tidak terpengaruh oleh goncangan hawa nafsu dan syahwat. Setiap manusia mempunyai naf yang berbeda. Ada naf yang menuju jalan cahaya, ada naf yang menuju jalan kegelapan. Bagi naf yang menuju kegelapan atau naf tercela yang tidak tenang dan lupa kepada Allah disebut nafsu lawamah. Ruh mempunyai dua pengertian, yaitu 1. Sebagai nyawa, 2. Sebagai suatu yang halus dari manusia. Ruh sebagai nyawa kepada jasad atau tubuh. Ia ibarat sebuah lampu yang menerangi ruang. Ruh adalah lampu, ruangan adalah sebagai tubuh. Jika lampu menyala maka ruangan menjadi terang. Jadi tubuh kita ini bisa hidup karena adanya ruh, nyawa. Ruh dalam pengertian yang kedua adalah ruh sebagai sesuatu yang merasa, mengerti dan mengetahui. Hal ini sangat berhubung dengan hati yang halus atau hati ruhaniyah yang disebut sebagai latifah robaniyah. Dalam Al-Quran kata ruh disebut dengan sebutan Ruhul Amin, Ruhul Awal dan Ruhul Qudsiyah. Ruhul Amin adalah malaikat Jibril. Firman Allah dalam surat Asy-Syura 192,193. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin. Ruhul Awal adalah nyawa atau sukma bagi tubuh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ruh Qudsiyah adalah ruh yang datang dari Allah, yang menjadi penunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Hati merupakan raja bagi seluruh diri manusia dan tubuh. Perilaku dan perangai seseorang merupakan cerminan hatinya. Dari hati inilah pintu dan jalan yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah. Dengan demikian untuk mengenal diri harus dimulai dengan mengenal hati sendiri. Hati mempunyai dua pengertian. Hati jasmani yaitu sepotong daging yang terletak di dada sebelah kiri. Hati ruhaniyah yaitu sesuatu yang halus. Hati yang merasa, mengerti, mengetahui. Disebut juga dengan latifah rabaniyah. Hati ruhaniyah ini merupakan tempat iman dan tempat mengenal diri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hadis Qudsi, tidak akan cukup menanggung untukku bumi dan langit, tetapi cukup bagiku hanyalah hati qalb hambaku yang mukmin, riwayat Ad-Darimi. Nafsu mutmainah. Bila hati manusia jauh dari goncangan yang disebabkan bisikan syaitan, hawa nafsu dan syahwat,
maka ia disebut nafsu mutmainah. Apabila ia tunduk dan ridho kepada Allah sepenuhnya, maka ia disebut nafsu mardiyah, nafs yang ridho. Namun jika manusia membiarkan hatinya berada dalam pengaruh hawa nafsu dan syahwat, maka ia akan menjadi orang yang tersesat, lama-kelamaan tergelicir dan dimurkai Allah. Jika hati kita telah diselubungi oleh nafsu mutmainah, maka nafsu mutmainah ini akan menjadi imam penunjuk bagi diri. Sesungguhnya nafsu mutmainah inilah disebut-sebut sebagai jati diri manusia, hakikat dari manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf, 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian agar di akhirat kelak kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang lalai terhadap keesaanmu. Jika hati yang sakit, maka lupa terhadap perjanjian dengan Allah yang pernah diucapkan seperti dalam surat Al-A'raf ayat 172 tadi. Dalam hal ini bila Ruhul Qudsiyah telah menyala dan bersinar, maka jadilah hatinya rumah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 164. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.